Saya pernah ceramah di Jogja, keliling sama istri, pulang-pulang itu mobil saya isinya singkong, jagung, ya beras gitu. Amplop kosong, Ustaz. Maulana nggak ada, bener saya nggak bohong. Jadi Ustaz Maulana makanya nggak mau pindah ke kampung dia, nggak ada yang 1 menit 100.000. Khotbah di tempat saya Pak, biar 2 jam, terima kasih. Terima kasih bener. Jangan khotbah Jumat, Idul Fitri, Idul Adha. Di kampung kita itu ada mantan kepala desanya kakak saya itu, ya nggak ada di sana masjid yang nyediain duit buat khotib. Tapi ketika santri libur kayak gini, santrinya mana Pak Ustadz? Libur, loh kok libur? Lah masa nggak ada libur? Pada nanya, ya begitulah santri ya. Santri itu memang, makanya kalau misalnya mau ini ada calon mantu santri, pasti menyebalkan. Halo Bapak yang punya anak perempuan ini ya, pasti menyebalkan. Tapi nanti kalau dia sukses, oh nendang banget. Ngaji tapi judulnya sebenarnya nggak ada niatan ngaji. Kemudian iseng-iseng dia duduk, kemudian duduknya di belakang sandaran tidur gitu. Apa jawabnya Allah? Nih hadis qudsi ya. Wa bi jalali wa bi izzati wa bi jalil qud wa bi izzati wa bi jalil qud ghafartu lahu, demi keagunganku kemuliaanku sungguh benar aku ampuni juga dosanya. Alhamdulillah. Ayo terusin tidur sama sandar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah bi kulli lamatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah bi kulli lamatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah bi kulli lamatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lam'atin nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa 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 laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbunallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul alamin. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbunallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa rabbul alamin. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa fis samai wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwa as-sami'ul 'alim. Khamsatun udhri ya al-maba'il hakimah al-mustafa wal murtada wa janahuna wal fatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Sanatul mutasir bi sanadil hadis ila imam al-hadis Syekh Ahmad al-Hasbina fa'anallahu bihi wa bi ulumi fid al-imanu bid'un wa sittuna syu'batan. Al-imanu, iman itu bid'un wa sittuna syu'batan. Ada 60 lebih, 63, 65 syu'batan cabang. Syu'batan sebagai tamyiznya. Wal haya'u, adapun rasa malu, syu'batun adalah cabang minal imani dari keimanan.
Rawahu telah meriwayatkan hadis. Rawahu telah meriwayatkan padanya ada Al-Bukhari, Imam Bukhari. Jadi nggak apa-apa ya kita punya rasa malu, karena rasa malu itu bagian daripada. Makanya mungkin orang yang tidak punya rasa malu, kemaluannya sudah nggak ada. Udah jelas-jelas, sudah tersangka. Kan harusnya tahu diri, ya enggak? Tapi masih aja gitu, jogrok aja gitu. Masih luar biasa. Masih mendingan, ya kita nggak boleh muji-muji orang kafir sih ya. Tapi maksudnya gini, di Jepang orang baru terindikasi belum tersangka, terindikasi korupsi udah langsung saking rasa malunya. Ada yang bunuh diri, Harihoto, gitu ya, pakai samurai. jangan gitu maksudnya. Begini, bahwa baguslah kita punya rasa malu, atau anak-anak kita ini pemalu. Nabi ini, karena Nabi SAW hadidul haya, Nabi sangat pemalu. Nggak apa-apa pemalu, daripada nggak ada rasa malu. Tetapi problemnya adalah anak-anak kita ngaji malu, azan malu, mau suruh ke masjid malu, nenteng kitab mah ini yang tidak benar. Halo bapak-bapak, punya anak begitu kan? Alhamdulillah. Ini jadi problemnya. Betul, rasa malu itu bagus, tapi kalau untuk kebaikan nggak pas. Maksudnya matanya lotot-lotot, ya, ngitung orang jalan, gitu. Malu ngapa? Ya, tongkrong, malu ngapa? Apalagi berlaku tercela, berlaku dosa. Itu ibarat kalau ada rasa malu kan rem bener, penahan, kendali. Orang kalau nggak ada rasa malu itu remnya blong banget. Apalagi ke Allah, kalau ke manusia saja yang juntrungannya yang kelihatan jelas sudah nggak ada rasa malu, lalu ke Allah bagaimana dia rasa malu? Nggak ada. Makanya kan kemudian rasa malu itu al-haya'u minal iman, termasuk bagian daripada iman adalah rasa malu. Orang kerja terlambat, malu nggak? Malu, nggak, jangan bangga gitu, malu nggak? Dikit malu gitu. Jadi nanti kan ke lain-lain, kemana-mana nanti ketemunya. Kita mau melakukan satu perilaku yang tercela, udah ada penahannya rasa malu. Gitu ya. Nah, di bawahnya al-haya'u la ya'ti illa bihun, atau kama qala Rasulullah SAW. Hadis bawahnya langsung aja. Ini tadi di atas riwayat Sahih Muslim, ini Sahih Bukhari, ini Sahih Muslim. Al-haya'u, adapun rasa malu itu la ya'ti, tidak akan mendatangkan illa bihun, kecuali kebaikan. Biarlah, nggak apa-apa. Anak kita pemalu, nggak apa-apa. Cuman ya gitu dibatasin, ngaji bawa kitab malu. Ini kan banyak alumni itu pada ngaji, tapi mau nenteng kitabnya ada di HP. Dari tadi nggak buka, HP-nya malah chattingan, gitu. Aduh. Ada hal yang menonjol dalam dunia pesantren dan santri ya. Pesantren modern didoktrin sedemikian rupa punya mental sehingga seakan-akan tidak ada rasa malu, jadi nggak ada minder, bagus ya. Anak kalau biarpun nggak bisa untuk tampil oke aja. Tapi pesantren tradisional itu kayak terkondisikan, bukan terdoktrin, terkondisikan. Hampir santri-santri yang pecinya hitam bulukan gitu ya, itu suka rasa malunya tinggi banget. Padahal dia jawara, katakan, baca kitab bisa, cuman karena rasa malunya, jadi nggak mau dia. Akhirnya nggak mau rasa malu, akhirnya nggak bisa, iya nggak? Orang banyak keluarga kita yang ditodong, pulang dari pesantren di kampungnya ditodong. Ada kiainya halangan. Kalau khotbah sih mending itu khotbah ya. Ini baca kitab. Gitu. Kan kalau kitab kan bisa diakalin, kalau khotbah kan bisa diakalin, ya enggak? Dibikin serem-serem. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadzal yawm sayyidil ayyamil mu'minin. Kan bisa dibikin-bikin, ya enggak? Tapi coba kalau baca kitab, emang bisa diakal-akalin? Kan enggak bisa.
Nah itu kalau di kampung kita gitu, kalau pesantren, makanya pada larinya pesantren modern gitu. Misalkan pesantren modern, nggak ada kitabnya gitu. Oh, dulu zaman dulu gitu. Kalau halangan yang ngajar kitabnya di masjid rutinan Nabi subuh, itu langsung ditodong. Apalagi kalau mantu, ada orang keluarga kita mantu gitu, mantu santri katanya, langsung dijajal, bener dijajal. Santri ya, yuk dijajal suruh. Oh, nanti kalau giliran bener, oh dialang-alangin biar nggak tampil. Aneh gitu keluarga kita ini. Tapi sekarang udah pada tumbang semua ya, orang tua kita dulu curang gitu ya, curang. Giliran bisa gini dialang-alangin gitu, giliran nggak bisa di sini. Nah ini kecenderungannya, makanya begini, memang sampai kapanpun kalau kita pesantren modern itu katakan gini, ini kan pernah ada pengabdian nih dari pesantren modern. Apa saja mau tampil, walaupun baca Qur'annya belepotan mau juga tampil, gitu namanya saja gitu ya. Jadi terdoktrin. Tapi yang pesantren yang biasa pesantren kita itu tidak terdidik untuk tampil, gitu ya. Makanya gini, oh iya tawadu, ngerti tawadu ya, tawadu, nyuwun sewu, gitu kan. Nah, tawadu apa memang nggak bisa? Kan susah membedakan ya kan. maaf gitu sambil duduk-duduk. Sebenarnya nih orang tawadu apa benar nggak bisa, kan sudah sama dia membedakan ya kan. Bisa juga dia memang karena nggak bisa pura-pura tawa. Problem kita ini mendidik gitu ya, subhanallah ya, dengan beraneka macam gitu ya, yang kita ketahui susahnya gitu ya mendidik biar ada mentalnya, tapi kemudian mumpuni ya dengan segala daya dan upaya, tapi kan kembalinya keterbatasan gitu ya. Ya sudahlah, kita juga dulu waktu mondok nggak langsung bisa ya, otak-atik susah, lama-lama akhirnya perlahan-lahan akhirnya bisa ya. Yang santri ya nggak ngomong bapak-bapak nih, kalau bapak udah kedaluarsa kan. udah pokoknya ini gini, datang kemudian duduk, gak usah pegang apa-apa, udah duduk aja gitu ya, pakai tidur juga nggak apa-apa. Kan gini, di Muqaddimah Sahih Muslim itu kan bab fadilatul ilm ya, utama ilmu gitu. Ada 3 golongan yang memang, yang pertama niat ngaji, kemudian malaikat lapor, Allah wa bi izzati wa jalali qad ghafartu lahum, sungguh demi keagunganku kemuliaan aku ampun dosa-dosanya. Orang yang kedua, orang yang yang dia itu dia datang dengan rasa malunya, rasa malu lagi yang tadi rasa malu, tapi dipaksalah ngaji. Malaikat juga melaporkan, Allah sama bi izzati wa bi jalali qad ghafartu lahum, aku ampuni gitu. Ada orang ketiga nih, ya Allah ini hambamu nggak niat ngaji, dia cuma lewat, kemudian ya iseng-iseng ngaji iseng-iseng gitu ya, kemudian dia ambil tuh bagian, duduknya di belakang, udah gitu sandar tidur gitu ya, udah nggak niat ngaji, kemudian iseng-iseng ngajinya, kemudian ambil posisi paling belakang, sandar tidur. Parah nggak nih? Halo? Parah pisan banget ya. Malaikat nggak usah pakai laporan kayak gitu ya, udah. Kita ini kadang-kadang suka usil aja malaikat apa adanya gitu ya. Ya Allah ini ngaji tapi judulnya sebenarnya nggak ada niatan ngaji. Kemudian iseng-iseng dia duduk, kemudian duduknya di belakang, sandaran, tidur gitu. Apa jawabnya Allah? Ini hadis qudsi ya. Wa bi jalali wa bi izzati wa bi jalali qud wa bi izzati wa bi jalali qud ghafartu lahu, demi keagunganku kemuliaanku sungguh benar aku ampuni juga dosanya. Alhamdulillah. Ayo terusin tidur sama sandar. Makanya kalau bapak-bapak udah datang, udah alhamdulillah banget gitu ya, sudah bersyukur girang gembira gitu. Apalagi sampai serius gitu ya, apalagi sampai makannya bersih gitu ya. Girang pokoknya. Jadi orang tua itu ya Allah gitu, nggak ada duanya makhluk yang gitu ya,
Yang istimewa namanya orang usia, pokoknya yang usia udah 50 ngasih ngaji, saya doain ya Allah panjang umur sehat ya. Udah 50 tahun ya. Nah, bapaknya 70 nih, 70 ada yang ngaji. Haji Subiagio, Haji Bagio berapa umurnya? 90. Oh 61 ya, 61 ya. Aduh yang kakek tuh 80 ya, kakek nih sampingnya Ustaz Tahlil. Saya doain ya. Udah tua itu ngaji, masya Allah nggak ada duanya pokoknya ya. Berkah, saya doain berkah, sehat selalu. Yang muda-muda juga saya doain ya, biar manfaat. Nah, jadi kembali kepada rasa malu. Jadi artinya gini, iya ya bagus punya rasa malu, tapi ada problem-problem tertentu ya. Nah, itu kan gini, kalau hadis ini al-haya la yati illa bi khairin, udah selesai. Rasa malu itu pasti akan ujungnya baik daripada nggak punya rasa malu. Rawahu dalam riwayat hadis Muslimun Imam Muslim.